Netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN Celebrity and Netizen. Apa netizen? Ya, mulai baru hari ini seperti biasa kita berdua akan menyampaikan informasi yang paling update untuk kalian semua seputar selebriti yang lagi viral. Tapi sebelum itu, Fania mau nanya ini kabar dari partner Fania dulu. Kabarnya Cema tuh hari ini gimana sih, Cem? Luar biasa dong, baik banget. Apalagi hari ini itu informasinya sangat beragam, ya kan? Dari berita kelahiran sampai berita agak kontroversi ada juga. Itu gitu. dia, ada juga berita-berita mistis yang tentunya pasti bikin netizen di rumah kepo. Bener banget. Kamu sama Fania sendiri gimana kabarnya hari ini? Luar biasa banget dong, Cema. Apalagi memulai hari ini dengan kondisi yang saat ini sudah fit ya. Kembali sudah lagi fit. Suaranya kan. Oh, pantesan agak menggelegar ya kan? Kalau kemarin kayaknya agak redup, sekarang menggelegar banget suaranya gitu kan, sampai kayak netizen juga ikut semangat. Itu dia, daripada kita makin lama lagi menyampaikan informasinya dan mumpung juga masih semangat, kita langsung bagikan nih informasi pertama kita. Informasi pertamanya kira-kira datang dari siapa sih, Cema? Nih langsung baca artikelnya di belakang nih. Oke. Dengan wajah lesu, Sule beri pesan agar netizen berhenti menghujat sang anak, Putri Delina. Waduh. Ini kayaknya kasusnya nggak berhenti ya, sampai di sini aja gitu kan. Bahkan sekarang Sule berstatement di vlognya sendiri dalam keadaan dia lagi sakit. Kalau misalnya dia bilang untuk netizen semua di luar sana jangan sampai menghujat Putri Delina. Nah itu dia, dan kita juga lihat sendiri kalau sudah di sini sampai batuk-batuk loh ngasih taunya. Kayak kasihan banget dia posisi lagi sakit dan dia juga menyerahkan kayak semuanya tuh disalahin ke Sule aja, jangan sampai ke anak-anak ataupun ke keluarga lainnya. Nah buat netizen di rumah yang kepo nih kira-kira gimana informasi lengkapnya, kita langsung simak aja informasinya. Ini dia. Waduh, kondisinya lagi sakit, terus dia harus memberikan statement seperti itu ya kan. Jadi kayak merasa tanggung jawabnya tuh untuk dirinya sendiri gitu loh. Padahal kan kalau misalnya kita tahu sendiri, semuanya terlibat di sini sih sebenarnya ya. Apalagi keluarga gitu kan. Iya. Keluarga tuh masalah sedikit, apalagi untuk menjaga hati pasti akan saling menutupi gitu loh. Tapi yang disayangkan di sini Sule kayak benar-benar mengambil keputusan untuk mengambil tanggung jawab semuanya. Itu dia, ya itu mungkin bukti dia juga sebagai seorang kepala keluarga. Jadi kayak jangan menyalahkan anak-anaknya, apalagi yang kita tahu Putri Delina pun juga masih berumur remaja yang takutnya mempengaruhi emosinya dia juga. Ya walaupun ada juga yang netizen yang menyalahkan Sule banget, tapi ada juga yang masih menghujat. Tapi ya mungkin kedepannya bisa lebih bijak lagi nih netizen dalam berkomentar supaya juga tidak ada yang tersakiti hati juga sih dari komentar-komentar netizen yang ada. Tapi kalau misalnya netizen tidak berkomentar dengan tajam, kayaknya mereka juga tidak berpikir gitu loh. Maksudnya kayak tidak lurus-lurus juga. Bener sih. Ada aja yang ditutup-tutupi nih. Kalau misalnya nggak ada komentar netizen, nggak ada selebriti netizen dong. Karena kita sehabis ini akan melihat komentar netizen nih pada komentar apa sih kira-kira soal berita ini. Kita langsung baca aja nih Cema. Kalau komentar pertama datang dari siapa sih, Cem? Nih, udah muncul di belakang komentarnya. Datang dari Nanda AGS 13. Azam kasihan, masih kecil banget. Putri mah udah gede, udah ada pacarnya lagi. Nggak mungkin galau lah dia. Kan ketawa-ketiwi terus bareng pacar. Kemana-mana selalu bersama, katanya. Waduh. Ya, maksudnya kita sebagai orang tua juga harus memikirkan anak yang lain ya kan. Jangan cuma memikirkan satu aja gitu. Benar banget. Apalagi kita tahu sendiri nih, masih ada anak-anak yang kecil lainnya yang butuh kasih sayang dan butuh dimengerti nih sama orang tua gitu loh. Tapi kenapa di sini Sule kayak seakan-akan cuman membuat dirinya tuh sangat mengerti Putri posisinya gitu. Benar banget sih. Tapi di sini gue juga agak respect sama si Sule ya. Karena Sule pun benar-benar kayak melimpahkan semuanya tuh kayak gue aja yang disalahin, jangan salahin Natali dan juga si putrinya. Dan di situ pun juga kayak Sule tuh minta maafnya secara tulus gitu loh, Cem. Secara tulus, mungkin dia juga udah capek kali ya dengan semua drama yang ada, apalagi netizen tuh memberikan bumbu-bumbu yang semakin pedas gitu loh untuk berita ini. Itu dia. Langsung aja berarti kita lihat nih komentar kedua seperti apa. Oke, komentar kedua langsung datang dari EFSM_1002. Dia bilang katanya, Putri dikasihani, Azan dibiarin. Anak lu udah gede, udah ngerti lah. Si Azam masih bayi gak ngerti apa-apa. Dari kecil-kecil udah broken home, turunin ego dikit dong, Om. Aduh, tapi bener sih. Kalau misalnya kita ngelihat anak kecil, kalau ngelihat orang tuanya lagi berantem tuh pasti takutnya jadi traumatik ke depannya gak sih? Tapi mudah-mudahan sekarang kan Azam posisinya masih kecil banget, masih bayi. Jadi dia tidak terlalu mengerti dengan situasi yang ada. Jadi tidak terlalu mempengaruhi mentalnya dia ke depannya. Itu dia. Ya, moga-moga permasalahan bisa diselesaikan secepatnya juga. Oke, kita lanjut nih baca komentar terakhir datang dari siapa sih, Cema? Nih, komentar terakhir datang dari siapa nih? Dari OAS T818. Mungkin Om Sule lupa ya.
tugas dan kewajiban netizen kan ngehujat. Waduh. Netizen maha benar ya kan. Semua yang dikeluarkan sama netizen itu semuanya benar menurut netizen sendiri ya kan. Jadi kalau misalkan kayak ada selebriti yang berstatement seperti itu kayaknya itu malah jadi bahan bulian netizen sih sebenarnya. Itu dia, pokoknya apapun yang kita lakuin pasti ada aja netizen yang kontra dan juga ada yang pro. Oke deh, kita langsung lanjut lagi nggak nih Cem, kira-kira ke informasi selanjutnya? Lanjut dong. Oke. Tadi kan ada berita statement dari selebriti, sekarang ada berita bahagia nih dari selebriti. Waduh, kira-kira Ya berita kan? apa tuh? Kita Nih langsung kita baca ya. artikelnya di belakang. Oke. Ini langsung datang dari Ria Ricis yang akui masih belajar beradaptasi usai melahirkan. Katanya nggak gampang ya. Tuh. Waduh. Kan kita udah tahu sendiri nih kalau misalnya Ria Ricis itu baru saja melahirkan anak pertama ya kan. Kayaknya tuh anak pertamanya itu ditunggu sama netizen semua. Dan ternyata ada perubahan besar di dalam kehidupan Ria Ricis setelah kelahiran anak pertama. Seperti apa perubahannya? Pengen tahu informasi selengkapnya? Langsung aja. Ini dia. Waduh, kita ngelihat ya kalau katanya tuh Ria Ricis sempat ngomong kalau dia tuh sehabis melahirkan justru malah jadi makin lapar. Dikit-dikit sejam tuh bisa makan yang makanan berat dan juga tengah malam tuh bisa makan nasi padang yang bener-bener makanan-makanan berat. Waduh, itu jadi itu sangat berat dan berlemak ya kayak nasi padang tengah malam gitu ya. Dia juga bilang katanya sejam sekali tuh bener-bener kayak langsung makan makanan berat juga, Cem. Jadi kayak aduh, apakah nanti kedepannya kalau saya sudah melahirkan seperti itu? Aduh. Mungkin akan seperti itu, apalagi kita tahu sendiri kan kalau misalnya Ria Ricis tuh sekarang kayak harus menyusui ya kan dan begadang. Pasti kayak kalau misalnya bayi kan rewel ya. Kita nggak pernah tahu nih, bayi itu rata-rata meleknya itu di malam hari. Jadi kan waktunya kita istirahat, tapi mereka bangun. Jadi otomatis kayak tubuh kita yang harusnya beristirahat juga mengharuskan untuk bangun. Jadi kayak apa ya? Kerjanya 24 jam benar, kayaknya 24 jam jadi bikin mudah lapar jadinya. Mungkin bisa jadi seperti itu juga ya. Dan katanya si Ria Ricis itu tuh akhirnya setelah melahirkan dia bisa pakai parfum dan bisa lebih stylish lah, karena selama dia hamil pun dia tuh nggak terlalu mikirin soal fashionnya. Jadi bawaan dede bayinya kayaknya mungkin kan. Tapi sekarang dia udah bebas ya kan. Ya udah melepaskan dede bayi yang itu dia selama 9 bulan. Bener banget. Sekarang udah bisa pakai parfum dan barang-barang branded yang dia punya. Ya kan sebelumnya dia kayak nahan-nahan jangan dulu kan. Kalau sekarang saya bebaskan, saya lepaskan. Itu dia. Oke deh, kita langsung baca komentarnya netizen aja nih. Pada komentar apa sih kira-kira menanggapi Ria Ricis yang baru saja beradaptasi setelah melahirkan ini? Komentar pertama datang dari siapa coba? Nih, komentar pertama datang langsung dari Gina Angkasawati. Yang kelihatan gampang tuh yang tinggal nonton YouTube. Konten itu pun perjuangan beli paket katanya. Bener sih. Karena seorang ibu kita nggak pernah tahu ya perjuangan seperti apa. Kita yang nonton ya udah lihatnya gampang kok kayak gitu, masa sih dipersulit atau diperibet gitu kan. Tapi kan maksudnya orang harus bangun tengah malam, mempersiapkan semuanya, menyusui, makan, menyusui lagi makan gitu. Seperti itu ya kan, berulang kali. Makanya kayak Ria Ricis cukup apa ya, bisa diacungi jempol lah dengan perjuangan selama ini gitu. Bener dan banget. Di luar sana kayaknya kalian tuh sangat hebat dan hebat sekali, luar biasa. Ya makanya lo harus menghargai seorang wanita. Sangat dong. Kalau itu mah harus. Oh gitu. Oke. Yaudah kita lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Pada komentar apa sih? Komentar kedua langsung datang dari Arwiyah Royani. Dia bilang katanya, Masya Allah taburakalah. Dia bilang katanya semoga baby N tumbuh jadi anak yang sehat, kuat, taat, soleha, hafizoh, penyejuk hati dan mata orang tuanya dan orang-orang sekitar, serta bermanfaat untuk umat. Amin. Semoga tentunya anak Ria Ricis ini bisa tumbuh menjadi sosok yang bisa menginspirasi banyak orang juga seperti suami dan juga istrinya. Kan, bener banget. Orang tuanya bisa jadi contoh untuk anaknya cepat. Bener banget. Jadi kita lihat komentar terakhir dari netizen seperti apa sih. Komentar terakhir datang dari Sri Rahayu 973. Oh, diulang ya ternyata. Oh iya, Sri Rahayu. Baby R si cantik soleha, nggak sabar pengen lihat wajahnya katanya. Iya bener banget ya. Sekarang tuh masih dirahasiakan wajahnya seperti apa. Bener banget. Makanya banyak banget nih netizen di luar sana yang penasaran kira-kira wajahnya secantik apa. Apalagi orang tuanya udah cantik sama ganteng, pasti anaknya juga luar biasa cantiknya gitu kan. Itu dia ya, semoga cepat dibeberkan ya kira-kira mukanya seperti apa. Karena aku pun juga kepo banget ya sebenarnya. Oke deh, kita langsung lanjut lagi nih baca informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya datang dari siapa Cema? Nih langsung baca artikelnya di belakang, udah muncul kan. Sarwenda dapat serangan mistis, Ruben Onsu diingatkan guna-guna katanya. Waduh. Ngomongin keluarga ini kayaknya nggak jauh-jauh dari yang namanya mistis ya kan. Karena kita tahu sendiri nih kemarin setelah
Ruben terkena suatu penyakit dan pengobatan semuanya itu ternyata Sarwenda diganggu sama sesuatu. Nah, kira-kira diganggu apa? Kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Iya. Cukup prihatin ya dengan kondisi Ruben Onsu dan Sarwenda ya kan. Kita tahu sendiri nih ternyata Sarwenda sekarang tuh lagi diganggu sama hal-hal mistis ya kan. Katanya setiap malam tuh sering banget dengar suara-suara aneh. Tapi Rubennya nggak dengar sama sekali nih. Bener banget, dan yang kita tahu ya katanya sebelumnya itu memang si Ruben ini merasa selalu diikutin sama ular. Dan memang sempat juga ada salah satu YouTuber juga yang sempat melihat kalau misalnya Ruben itu tuh lagi diikuti sama sosok mistis yang memang selalu mengintai si Ruben Onsu dan keluarganya ini. Wah, ini kayak banyak banget ya netizen yang bisa meramal juga nih. Apakah di tempatnya Ruben Onsu tuh ada mistis juga apa gimana ya? Kan langsung kita lihat nih komentar pertama datang dari siapa ya? Dari Nai 3101, aku pernah dengar ada penyakit black magic yang efeknya menyerang secara perlahan. Alangkah baiknya segera dikonsultasi kepada ahli dan pakarnya, sembari berdoa kepada Tuhan katanya. Amin. Betul banget ya, cuma kita serahkan kepada Tuhan. Kalaupun emang benar-benar ada hal-hal seperti itu, mungkin bisa diantisipasi dengan berbagai macam hal gitu ya, kan. bisa juga datang ke memang sesuai dengan agama masing-masing untuk didoakan oleh ya memang yang bisa untuk mengatasi hal tersebut. Itu dia. Oke, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Datang dari siapa ya? Langsung datang dari Cleona 1808. Dia bilang katanya makanya ke gereja cari Tuhan dulu, jangan cari duit mulu. Berkat akan datang bukan sakit. Benar juga sih ya sebenarnya ya. Kalaupun misalnya kita bekerja, tapi jangan lupa juga untuk selalu berdoa dan ingat kepada Tuhan. Karena yang seperti kita tahu, even kalau misalnya itu yang terjadi memang seperti itu, ada hal-hal mistis yang memang diganggu dari orang lain, misalnya kepada keluarga Ruben, harusnya bisa diatasi juga kalau misalnya kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan aja. Bener banget. Yaudah kita lihat komentar terakhir ya kan. Datang dari Eni Puji 2R, tetap hati-hati Ruben, kalau terus-terusan diserang mistis, lama-lama juga akan rusak organ tubuhnya katanya. Ya, benar banget. Ya, kita doakan yang terbaik untuk keluarga Ruben Onsu, mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal aneh seperti ini ya kan. Ya, benar banget. Dan untuk semua nih masyarakat Indonesia, kalau misalkan kayak ada atau merasa terjadi hal seperti itu, mungkin bisa lebih ditindaklanjuti nih, biar biar tidak semakin melebar juga nih untuk hal-hal seperti ini, karena serem juga gitu loh kalau udah sampai paut masalah mistis. Itu dia. Nah, ternyata informasi Ruben Onsu barusan ini menutup segmen kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana netizen, karena habis ini kita akan menyampaikan informasi yang tentunya juga aktual dan informatif untuk kalian semua. Jadi tetap di CNN, Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN, Celebrity and Netizen. Waduh, baru pembukaan segmen 2 udah dikejutkan dengan informasi yang ditangkapnya manajer artis. Itu dia. Nih kita langsung lihat artikelnya di belakang ya. Nih, manajer ditangkap kasus narkoba. Polisi tegaskan Bunga Citra Lestari tidak terlibat. Kita tahu sendiri nih kalau misalkan manajer dari BCL ini tuh baru saja tertangkap kena kasus narkoba ya kan. Di apartemennya di kawasan Jakarta Barat ya kan. Tapi polisi sendiri sudah mengkonfirmasi kalau misalkan BCL tidak terlibat sama sekali. Ya, benar banget, dan katanya pun manajernya itu juga kooperatif saat ditangkapnya, dan dia pun juga mengakui kalau misalnya memang ada barangnya. Cuma nih balik lagi ya, sebenarnya harusnya bisa tidak menggunakan hal-hal tersebut gitu. Bener banget ya kan, kondisi seperti apapun jangan sampai lah menggunakan barang-barang tersebut ya kan. Ya, benar banget. Tapi yang tema pikir lagi nih sekarang kan, kita tahu sendiri nih kalau misalnya BCL sedang mau menggelarkan konser di Singapura ya kan. Iya, bener banget. Sekarang manajernya tertangkap. Gimana antar konsernya? Apakah bakalan lancar atau kayak gimana? Bener banget. Apalagi kalau misalnya yang kita tahu manajernya juga mengurusi semua jadwalnya dan kegiatannya BCL sendiri. Jadi kayak agak gimana ya Bun kalau manajernya nggak ada ya? Agak deg-degan kayaknya ya kan. Jadi kita lihat nih komentar netizen menanggapi manajer dari BCL yang baru saja tertangkap tangan menggunakan barang-barang sesuatu ya kan. Itu dia. Nih komentar pertama datang dari Vera Atar. Ya ampun kok bisa Mas Dodi katanya. Ya ampun kok bisa Mas Dodi, kayaknya banyak banget netizen yang nggak percaya ya. Apalagi kayaknya BCL dan kru-krunya itu jauh banget dari isu-isu miring ya kan. Dan ternyata sekarang baru saya tertangkap gara-gara kasus narkoba. Jadi kayak agak terkejut jadinya. Bener banget. Tapi kalau Cem sendiri percaya nggak sih Cem kalau misalnya BCL-nya tuh nggak tahu? Karena kan
sebenarnya manajer sama artis itu pasti kan akan berkontak-kontakan terus-terusan kan pasti kalau misalnya sampai nggak tahu BCL. Bisa aja, karena kan mereka juga punya ranah pribadinya sendiri ya kan. Mungkin kayak BCL juga sibuk sama urusan pribadi dan manajer juga sibuk sama urusan pribadi. Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu tidak di-sharing. Oh ya bisa jadi ya. Coba kita lihat nih komentar dari netizen, ada nggak sih yang kira-kira berpikiran sama kayak Fania atau enggak? Kita langsung lihat aja nih. Komentar kedua datang dari Midlikus, dia bilang astaga kakak kok bisa pakai emot sedih. Tapi memang bener ya kalau misalnya ngeliat dari komentar-komentar netizen ini memang nggak ada yang percaya kalau misalnya manajernya sendiri menggunakan hal-hal yang tersebut. Tapi kalau Cema sendiri gimana tuh Cem? Kalau cuma sendiri kita lihat komentar netizen aja ya kan. Nah, tidak terlalu mau berpikir aneh-aneh gitu kan. Ini komentar terakhir datang dari Rizkia Doa Gustian 1911. Bang ketangkep bang, syukurin katanya. Waduh, yang tadi kaget dari netizen sebelumnya, yang ini mensyukurkan ya kan atas ketangkepnya ini. Tapi nggak apa-apa ya kan, mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran untuk kita semua, jangan sampai menggunakan barang-barang tersebut. Karena yang akan dirugikan bukan cuma kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita juga. Bener banget. Oke, kita tinggalkan nih informasi BCL, kita langsung lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya datang dari siapa, Cema? Nih, artikelnya udah muncul di belakang. Ada mantan pacar saya. Waduh. Bukan ya. Laudia Cynthia Bella pensiun main film, ingin fokus berbisnis dan belajar agama. Aduh, ini agak sedih sih sebenarnya dengar beritanya ya kan. Tapi balik lagi karena mungkin keputusannya seperti itu, jadi kita doakan yang terbaik aja untuk Laudia Cynthia Bella. Tapi pasti netizen di rumah kepo nih, kira-kira gimana sih informasi lengkapnya? Kita langsung simak aja nih informasinya. Ini dia. Aduh, padahal tuh dulu tuh sering banget tuh nontonin film-filmnya Laudia Cynthia Bella. Cuman ya balik lagi ya kalau memang keputusannya seperti itu. Ya pokoknya kalau Fana doakan yang terbaik aja deh buat Kak Bella. Bener banget, ya doakan yang terbaik. Ini keputusan yang sudah diambil bulat ya kan dari dulu. Dan baru sekarang mengeluarkan statement secara resminya kalau dia tidak akan melanjutkan karir di dunia hiburan ini gitu kan. Udah kita lihat nih komentar netizen menanggapi Laudia Cynthia Bella yang baru saja mengeluarkan statement kalau dia tidak akan bermain film kembali. Ya kan? Ini komentar pertama datang dari Saria Nina. Masya Allah, semoga kebahagiaan menyertaimu anak bacik. Amin. Ini kayaknya banyak banget ya netizen juga yang setuju ya kan. Karena apalagi sekarang Bella itu lebih fokus sama agama dan kehidupannya. Ya bener banget, walaupun dia juga menggunakan hijab tapi tetap cantik banget sih jujur. Jujur dia cantik banget. Kayak Masya Allah banget kan. Subhanallah sekali ya. Iya itu dia. Oke, kita lanjut lagi nih baca komentar kedua. Datang dari siapa sih? Langsung datang dari Cucu Nur Samsi. Dia bilang katanya semoga istiqomah ya Laudia Cynthia Bella. Amin. Karena sebenarnya apapun yang misalnya dilakukan secara positif, pasti dampaknya juga akan positif. Oke, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Datang dari siapa sih, Cewek? Nah, komentar terakhir ya kan datang dari 089 ya sekian. Ini kayaknya nomor telepon ya kan, mungkin bisa langsung ditelepon aja. Semoga semakin barokah hidup Mbak Bella dan bahagia dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan semakin bahagia ya kan. Wajah cantik, karir bagus, apalagi sih yang dicari ya kan. Tinggal kebahagiaan hidupnya ya kan, kedepannya bersama pasangannya. Dan ternyata berita dari Bella tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini netizen. Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali lagi di next episode dengan informasi lainnya. Dan tentunya kita juga nggak lupa nih untuk ngingetin kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri. Jangan lupa saksikan terus CNN only on MNC Channel. Bye. You said forever, now I drive alone past your street. Take me to church,